Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih dibimbing untuk menjadi hamba yang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah ibadah tilawah. Iqra, bacalah. Membaca Al-Qur'an adalah satu ibadah yang sangat spesifik untuk masalah Al-Qur'an. Dengannya kita mendapatkan pahala, satu huruf diganjar dengan 10 pahala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang menjadi kitab petunjuk, kitab yang memberikan kabar gembira, kitab yang memperingatkan akan adanya kehidupan setelah kematian, berisi 3 poin besar di dalam lembarannya. Tentang tauhid yang menjadi hal pertama dan utama di dalam seluruh ayat Al-Quran, baik tauhid sebagai ayat yang khusus dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, juga dalam masalah hukum. Tidak berarti ketika kita berbicara tentang hukum, maka makna tauhid hilang, makna akidah hilang dari pembahasan hukum. Hal ini tetap ada dan terus membersamai seluruh bagian di dalam Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang bagian ketiga, yaitu kisah, maka hal ini juga berarti bahwa makna daripada tauhid juga akan bersama, makna daripada akidah juga akan membersamai kisah-kisah di dalam Al-Quran. 3 pembagian di dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, baik dari segi akidah dan hukum ataupun kisah, maka merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara akidah yang terus membersamai seorang muslim sampai dalam pembahasan hukum dan membersamai seorang muslim dalam masalah kisah-kisah. Oleh karenanya, ketika kita mendengarkan kisah dari para nabi, maka hampir seluruh dakwah, seluruh ajakan dari para nabi tersebut adalah mengajak kepada ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hukum dan keimanan seseorang hamba kepada hari akhirat, kepada adanya surga dan kepada adanya neraka sebagai balasan buat mereka yang melaksanakan hukum tersebut ataupun tidak melaksanakan hukum tersebut. Jadi perputaran antara 3 jenis pembagian di dalam Al-Quran ini perputaran yang sangat indah, satu sama lain saling menyatu dan satu sama lain betul-betul menceritakan keindahan Al-Quran itu. Oleh karenanya, pada pembahasan kisah yang akan kita berikan porsi pada kegiatan ini, ingin mengingatkan tentang porsi ketiga, tentang kisah yang kadang tidak mendapatkan perhatian. Tetapi ingat, bukan berarti ketika kita berbicara tentang kisah maka tidak ada akidah di dalamnya. Pasti ada akidah. Tidak ada hukum di dalamnya, pasti ada hukum. Karena di dalam kisah-kisah tersebut ada istinbat para ulama kita dalam masalah hukumnya. Oleh karenanya banyak ulama yang menulis tentang hukum-hukum fikih yang diambil dari kisah-kisah Al-Quran. Jadi satu sama lain saling berhubungan erat. Masalah hukum berkaitan dengan kisah, masalah akidah berkaitan dengan kisah. Begitu pula kisah membentuk sebuah akidah yang kuat. Kisah akan memunculkan hukum dalam agama kita. Jadi sangat luar biasa Al-Quran menjadi kitab
yang tidak akan datang lagi kitab setelahnya yang seperti Al-Qur'an. Ya, ini adalah kitab petunjuk, kitab yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kisah ini maka ulama kita banyak menyinggung tentang beberapa aturan-aturan penting, aturan main dalam kisah ini. Salah satu di antara aturan tersebut adalah yang pertama, hadhil qissatu haqiqatun la majaz. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah yang benar adanya dan bukan sesuatu yang majaz, sesuatu yang hanya menjadi permisalan saja, tetapi kisah tersebut betul kisah yang terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Fil yang didatangkan dari langit burung ababil, maka yang dipahami adalah burung ababil, bukan kuman, bukan serangga, bukan hal yang menjadi hayalan, tetapi dia adalah sesuatu yang hakikat, sesuatu yang sesungguhnya, bukan cerita yang dibuat-buat. Oleh karenanya, ini poin pertama. Ketika bercerita tentang hudhud, maka burung hudhud yang betul-betul bukan sekedar cerita belaka, tapi dia merupakan hal yang nyata. Yang kedua, tentang aturan umum dalam masalah kisah di dalam Al-Quran adalah kisah ini adalah ditujukan untuk diambil pelajarannya. Bukan sekedar kisah yang kalau kita bercerita tentang sejarah, tanggal, hari, bulan terjadi, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran langsung kepada poin pembahasan, poin yang ingin memberikan kepada kita hal yang bisa kita gunakan dalam kehidupan, hal yang kita bisa gunakan dalam kita berinteraksi kepada sesama manusia, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yusuf ayat ke-111, Allah berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh dalam kisah para nabi, kisah Nabi Yusuf secara khusus dan kisah Al-Qur'an secara umum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada pelajaran, ada ibrah di dalam kisah tersebut bagi mereka yang memiliki akal pikiran. Maka haditsan yuftara, dan kisah tersebut bukanlah cerita belaka yang diada-adakan, bukan cerita yang seperti dongeng yang dibacakan oleh orang tua kepada anaknya sebelum tidur, bukanlah asatirul awwalin, bukanlah dongeng-dongeng orang-orang yang telah meninggal di zaman dahulu, tidak, tapi dia adalah kisah yang benar adanya. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi kisah ini datang untuk memberikan peringatan kepada kita sebagai manusia. Menurut sebagian ulama kita, tasdiqal ladzi baina yadayhi, peringatan bahwa ada hari berbangkit. Sebelum datangnya hari berbangkit, ada pembenaran bahwa kisah-kisah yang disebutkan ini mengingatkan kita kepada adanya kematian, mengingatkan kita kepada adanya hari berbangkit. Maka kita dalam Nabi Yusuf menceritakan bahwa akan ada hari berbangkit, akan ada hari di mana kita mempertanggungjawabkan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Dan sebagai penjelas, wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah penekanan bahwa ketika kita bergaul, berinteraksi dengan kisah Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmah, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat unik ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hudan, petunjuk, dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kisah Al-Qur'an. Dan semua itu kembali kepada liqaumin yu'minun, bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, sangat jauh dari kata hudan, sangat jauh dari kata rahmat, jauh dari petunjuk, dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terasa aneh dan unik sekaligus bahwa kita membaca kisah, kita mendapatkan petunjuk, dan kita mendapatkan rahmat. Luar biasa, membaca cerita, mendengarkan cerita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan petunjuk dan memberikan kita kepada rahmat Allah. Dan ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebab
kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengantar kita dengan kisah-kisah ini agar kita mendapatkan rahmat, agar kita dibukakan pintu surga, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk ke dalam surganya. Dan poin penting yang disebutkan oleh para ulama kita tentang kisah dalam Al-Qur'an, bahwa kita harus yakin bahwa adanya makna yang dalam dari setiap lafaz yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Semua dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah dan 30 juz, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang hudhud, yang menceritakan tentang ababil, yang menceritakan tentang perkataan para nabi, yang menceritakan tentang kisah bagaimana dua anak Adam yang berseteru akhirnya menjadi awal pertumpahan darah. Semua itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan hikayat. Allah menceritakan apa yang mereka katakan dengan sesungguhnya, dengan makna yang paling tepat dan paling indah. Kemudian di antara aturan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita, bahwa seluruh pelaku kisah itu adalah betul dia sebagai pelakunya dan bukan yang lain. Contohnya, ya ketika hudhud, maka burung hudhud itulah yang kemudian menjadi pelaku, bukan burung hudhud secara umum, tapi satu burung hudhud yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Begitu pula unta dari Nabi Saleh. Unta tersebut betul-betul unta yang ada di zaman itu, dan bukanlah unta yang secara umum, tetapi pelaku kisahnya adalah satu jenis dari hewan yang ada. Dan inilah hal-hal yang akan kita segarkan kembali, yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, dengan harapan kita bisa mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah tersebut, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Seluruh kisah yang ada di surat Hud, yang nabi-nabi diceritakan bagaimana perjuangan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kisah dalam surah Hud dengan ayat tadi, bahwa seluruh kisah tentang nabi itu tujuannya untuk apa? Nuthabbitu bihi fuadak. Untuk menguatkan, untuk mengokohkan kembali, menyegarkan bagaimana keimanan penting dengan kisah. Seorang nabi yang keimanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala disegarkan dengan kisah, dikuatkan keimanan dengan kisah. Oleh karena itu, dengan program ini, dalam kegiatan untuk kembali menggali kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah lain di dalam Al-Quran, kita ingin menyegarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyegarkan, mengokohkan keimanan nabi. Maka kita berusaha dalam beberapa sesi ke depan untuk kisah-kisah Al-Quran ini ingin menyegarkan kembali keimanan kita, kembali menyadarkan diri kita bahwa kita seorang manusia yang memerlukan kisah, seorang manusia yang perlu untuk diingatkan akan orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka-mereka yang telah berbuat baik dan sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hal-hal yang kita sebutkan tadi kita akan terus ikuti dan terus bahas satu persatu dalam beberapa sesi pembahasan kisah Nabi dan Rasul dan kisah-kisah lainnya di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan setelah ini, maka kita akan masuk kepada kisah Nabi Adam, kisah manusia pertama, dengan kisah kedua anaknya Habil dan Qabil, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan penciptaan awal kali manusia pertama ini, dan hal-hal unik tentang Nabi Adam sampai kemudian beliau bertemu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti program ini dan mengambil faidah sebanyak-banyaknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.